Ya, pemirsa kembali untuk mengetahui kondisi terkini jelang sidang peninjauan kembali di hari kedua Sakat Natal. Pemirsa, kita kembali menyaparkan kami Faisal Rinaldi langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, rekam Faisal Rinaldi tampaknya Anda dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, betul sekali memang saat ini kami bersama dengan rombongan dari Sakat Natal dan juga kuasa hukumnya sedang perjalanan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kurang lebih perjalanan Pram selama 10 menit dari hotel tadi kami sempat singgah terlebih dahulu di salah satu hotel di kota Cirebon, di mana seluruh dari pengacara Sakat Natal tadi sempat berkumpul untuk menandatangani sebuah dokumen dan saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk kembali melanjutkan agenda sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Sakat Natal. Pram dan juga pemirsa, jika bisa kami informasikan, memang untuk agendanya hari ini adalah pembacaan tanggapan dari pihak termohon atau dari pihak kejaksaan, di mana pihak termohon akan menanggapi terkait memori peninjauan kembali atau PK yang sebelumnya atau pada agenda sidang sebelumnya sudah dibacakan oleh seluruh pengacara dari Sakat Natal. Nah ini Pram, jika bisa dilihat adalah iring-iringan dari mobil pengacara Sakat Natal yang informasinya tadi jika kita lihat dari dokumen tersebut ada sebanyak 20 pengacara dari Sakat Natal yang akan hadir ke persidangan pada hari ini. Pram, mungkin selain dari pengacara atau Sakat Natal yang akan hadir ke agenda sidang hari ini, ada salah satunya dari LPSK yang terkonfirmasi akan hadir pula pada persidangan hari ini, di mana LPSK datang atau akan hadir untuk memberikan perlindungan untuk Sakat Natal, di mana LPSK juga memang sudah mengabulkan permohonan perlindungan yang sebelumnya sudah diajukan oleh Sakat Natal. Nah, Pram dan juga pemirsa, memang selain itu LPSK juga telah menerima permohonan dari Sakat Natal untuk memenuhi hak prosedural dan juga rehabilitasi psikologis. Namun kami sempat menanyakan ke Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakat Natal untuk rehabilitasi psikologisnya memang belum diagendakan oleh pihak LPSK dan juga hingga saat ini masih fokus untuk menghadapi sidang peninjauan kembali atau PK. Di mana pernah memang PK atau peninjauan kembali ini diajukan oleh Sakat Natal untuk membuktikan bahwa meskipun ia sudah bebas, ia juga ingin lepas dari statusnya sebagai mantan narapidana kasus pembunuhan Vina. Dan juga memang Sakat Natal ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Kemudian juga Sakat Natal ingin memperbaiki nama baiknya dan juga memperbaiki nama keluarganya. Di mana Pram memang pada 2016 lalu Sakat Natal yang pada saat itu divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina ini memang sempat divonis 8 tahun penjara. Nah setelah divonis itu memang Sakat Natal sempat menjalani hukuman atau kurungan lapas kurang lebih selama 3 tahun dan bebas bersyarat pada April 2020. Nah setelah April 2020 itu memang meskipun sudah bebas, Sakat Natal ini diwajibkan untuk melapor. Nah tepatnya pada Selasa kemarin Pram, Sakat Natal sudah dinyatakan bebas secara murni dan juga sudah tidak diwajibkan untuk wajib lapor. Nah Pram, saat ini kami sudah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon bersama dengan rombongan dari Sakat Natal. Kita akan terus mengikutinya Pram dan juga pemirsa. Sakat Natal bersama dengan rombongannya yang lainnya atau
para tim pengacara atau kuasa hukum ya, yang saat ini sudah memasuki area pengadilan negeri Cirebon. Ya, di dalam mobil memang Saka Tatal ditemani dengan kedua kuasa hukumnya, yakni Krishna Murti dan juga Farhad Abbas. Ya, kita akan coba menanyakan sedikit dan juga berusaha informasi. Jawaban dari termohon. Paparat, sini paparat. Kita lihat bersama tim kuasa hukum bersama dengan Saka Tatal tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, pemirsa. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa pada kali ini, di hari Jumat ini sidang peninjauan kembali Saka Tatal berlanjut dengan agendanya mendengarkan tanggapan dari pihak termohon atau jaksa penuntut umum, pemirsa. Kita bisa dengarkan bersama-sama seperti apakah berbincang antara Saka Tatal dengan tim kuasa hukum dengan Farhad Abbas dan juga Krishna Murti di sana, pemirsa. Oke, kita hari ini agenda untuk mendengarkan jawaban jaksa dan mudah-mudahan bisa terlihat kenapa selama ini jaksa diam dengan PK ini bisa kelihatan suara-suara keadilan itu ada atau masih tertutup. Oke, udah tunggu majelis hakim. Udah tunggu ya, majelis hakim. Soalnya kita udah ditunggu. Apanya? Saksi saksi. Sorry, Pak. Ya, mungkin lebih pada saksi ahli pidana dulu yang kita hadirkan. Tapi kita lihat lagi. Itu. Abran. PK, namun pihak termohon ini belum siap dan meminta waktu untuk menyusun kembali tanggapan mereka. Oleh sebab itu pemirsa, Hakim Ketua mengagendakan kembali di hari ini. Jika kita simak bersama-sama tadi pemirsa bahwa kesiapan Saka Tatal di hari kedua ini lebih kuat lagi mentalnya untuk menghadapi sidang lanjutan PK-nya. Bukan lain untuk membersihkan nama baiknya pemirsa. Karena ia meyakini adalah bukan pelaku, salah satu pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Ya pemirsa, seperti kita ketahui sistematis proses dari PK ini akan diproses dan diputus oleh Majelis Hakim, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Negeri Cirebon ini hanyalah sebagai perantara untuk menyampaikan PK pemirsa. Kemudian nantinya akan diterima dan dikirimkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung. Sebelumnya pemirsa, Saka Tatal pun bercerita ia ditangkap pada malam hari saat menuju bengkel, di mana ia meyakini polisi ini melakukan salah tangkap. Perjalanan ke bengkel inilah melewati jalan layang yang menjadi lokasi pembunuhan Vina, di mana sebelum melewati jalan layang tersebut pemirsa, Saka melihat polisi dari kejauhan. Dalam klarifikasinya pemirsa, ia mengira ada razia, kemudian dia pun memutar balik, namun Saka Tatal ditangkap polisi dan dibawa ke polsek. Dan inilah awal mula di tahun 2016 Saka Tatal menjadi salah satu tersangka ketika itu, sudah menjalani hukuman selama 8 tahun karena usianya masih di bawah umur ketika itu. Dan hari ini setelah mendaftarkan permohonan peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar untuk kedua kalinya. Dan pihak dari tim kuasa hukum Saka Tatal ini membawa sejumlah novum atau bukti baru, lebih dari 10 novum pemirsa,
terkait kasus Vina dan Eki, dan mereka meyakini bahwa sejumlah novum atau bukti baru ini akan membuat terang kasus Vina dan juga Eki. Kami masih menantikan seperti apakah jalannya sidang pada hari ini, karena selain menghadirkan jawaban dari pihak termohon pemirsa, juga akan dihadirkan sejumlah saksi dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Ya pemirsa, inilah kondisi terkini seperti apa ruangan sidang dan kondisi terkini jelang persidangan peninjauan kembali pada hari ini pemirsa. Di mana tim kuasa hukum Permadi Saka Tatal, ada Farhad Ahmad di sana, Krisna Murti dan juga ada Ibu Titin yang dari tahun 2016 mendampingi Saka Tatal pada hari hingga saat ini pemirsa. Dan dalam sidang kedua kali ini kuasa hukum dari Saka Tatal, tim kuasa hukum Saka Tatal mengaku sudah siap. Bahkan tadi salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, ini merasa yakin bahwa Saka tak terlihat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tim kuasa hukum Saka Tatal pun optimis bahwa PK Saka Tatal akan dikabulkan. Tidak hanya dari sejumlah novum baru atau bukti baru, keyakinan itu begitu kuat karena didukung oleh sejumlah golongan masyarakat dan teman-teman Saka tadi sebelum berangkat menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Cirebon. Di mana kondisinya mereka juga meyakini bahkan ada pencabutan keterangan yang dulu di BAP termasuk pengakuan Dede sudah dicabut pemirsa. Dan ini mereka yakin atas dasar ini bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan tidak mengaktifkan nada dering atau suara ya pemirsa, sesaat lagi selama persidangan sidang kedua atau sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal akan segera dimulai pemirsa. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh tim kuasa hukum dan juga dari pihak jaksa atau termohon pemirsa. Ya pemirsa, selain menghadirkan atau mendengarkan jawaban dari pihak termohon atau jaksa pemirsa, nantinya akan juga dihadirkan saksi dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Dan apakah akan memberikan bukti baru kembali yang akan mengejutkan masyarakat. Dan kita juga masih menantikan apakah Ibtu Rudiana selaku dari ayah korban akan hadir dalam Pengadilan Negeri Cirebon pada kali ini. Ya, sebelumnya pemirsa, ini Saka Tatal dengan tim kuasa hukum yang mengajukan 10 bukti pamungkas pemirsa dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Di mana bukti pamungkas ini pun diharapkan bisa kembali memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan juga Eki pemirsa. Kemarin disampaikan pemirsa pada Rabu kemarin, pertama tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Dan bukti kedua selanjutnya, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi
yang adalah buronan fiktif. Ya pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa pertama, dalam bukti yang kemarin disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal bahwa tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki pemirsa. Di novum kedua pemirsa, tim kuasa hukum menyatakan luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Dan kemudian hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan, bukan karena benda tumpul atau pembunuhan. Selanjutnya pemirsa, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP yang menguatkan bahwa ini adalah bukan pembunuhan melainkan kecelakaan. Selanjutnya terdapat juga goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Kemudian ada juga kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara Ayus TV pemirsa. Dan diinformasikan Liga Akbar juga bersaksi pada hari ini dalam persidangan kedua kali ini. Kemudian ketujuh, keterangan Kapolri yang mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti selanjutnya adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT, Abdul Pasren. Sementara di bukti ke-9 pemirsa, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan, di mana hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Sementara di bukti terakhir pemirsa, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan ini juga menguatkan novum terbaru untuk peninjauan kembali Saka Tatal agar segera dikabulkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena Breaking News masih akan kembali untuk menjalani atau mengikuti jalannya sidang PK Saka Tatal sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.